Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrolnya santai aja ya. Semuanya udah semangat semua ya, udah siap dengerin ini. Pasang headsetnya atau di loudspeaker gitu kan, karena ini materi tuh luar biasa. Kalau kita bisa implementasikan ke kehidupan sehari-hari, eh, ini jadi amal-amal, insya Allah bisa jadi amal-amal yang terbaik, agar kita yang nantinya kita bisa menuju surga. Oke, udah siap semua ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, oke, perkenalkan diri dulu. Namaku Mbak Isukma Holiviastianingrum. Ya, di sini diminta oleh Bidang Imawati untuk mengisi kajian yang berjudul tentang menjadi muslimah next generation. Ya. Meskipun kita hanya bertemu lewat suara, semoga hati-hati kita tetap terpaut ya. Semoga ini jadi ikhtiar-ikhtiarnya kita dalam kondisi yang luar biasa ini karena wabah pandemi. Tentang menjadi muslimah next generation. Artinya next generation itu kan ada generasi-generasi sebelum kita gitu. Jadi kita nih mau lihat ke belakang dulu nih. Kita putar balik dulu, nanti kemudian kita jalan lagi ke depan gitu kan. Nah, namanya menjadi muslimah next generation artinya kan kita harus memiliki peran. Nah, teman-teman udah tahu kan pasti pentingnya peran perempuan dalam sebuah peradaban. Nah, perempuan itu kunci bagus atau buruknya sebuah peradaban. Nah, mungkin kita pernah dengar ya, yang menjadi kunci peradaban adalah para pemuda. Nah, perempuan ini adalah orang-orang di baliknya para pemuda-pemuda. Perempuan adalah madrasah pertamanya anak-anak, peran seorang ibu, peran seorang istri. Maka ketika ingin menghancurkan peradaban, maka hancurkanlah perempuannya. Pernah dengar itu kan ya? Nah, sekarang kita bahas nih satu-satu. Contohnya, misalnya ketika di Turki, yang dihancurkan pertama kali dulu itu adalah perempuannya. Itu waktu kekhalifahan Utsmani. Dari yang semuanya Islam menjadi sekuler. Wah, ngeri banget tuh. Kemudian diciptakanlah peraturan-peraturan yang membuat perempuannya jauh dari agama. Tidak boleh memakai kerudung saat keluar rumah, misalnya. Akhirnya, dari hal-hal yang menurut kita itu bukan hal yang merusak, kayak, apa sih itu kan cuma hal kecil aja gitu. Nah, tapi dari hal-hal kecil itulah awal munculnya kerusakan. Nah, jadi berkembang dan bertambah parah, akhirnya dapat melunturkan keislaman. Sadar nggak sadar, kita ini udah jauh dari nilai-nilai Islam. Udah ngikutin arus sekularisme, liberalisme. Akhirnya, perempuan bisa memilih pakai kerudung atau enggak, pakai cadar atau enggak, apakah dia jadi seorang ibu dan lain-lain. Hal ini dan hal itu yang terjadi karena kualitas wanitanya buruk. Akhirnya dapat menghancurkan peradaban. Jadilah kerusakan yang luar biasa. Yang tadi contohnya, tadi sekularisme di Turki. Ada lagi nih teman-teman, contohnya di Arab, perempuan di mata masyarakat itu rendah banget di mata masyarakat Arab yang dulu kan. Nah, hal-hal yang bikin rendah banget tuh apa sih? Dulu tuh mandi pakai air bekas sisanya laki-laki, makan enak tidak diberikan kepada perempuan, bahkan tidak dapat mengenyam pendidikan. Derajatnya tuh rendah banget. Nah, peradaban-peradaban seperti Roma, Persia, Jepang itu menganggap perempuan itu kelas 2. Roma dan Persia luar biasa banget. Perempuan dijadikan budak seks. Satu raja bisa punya sampai 1000 selir. Nah, kemudian kenapa muncul gelombang feminisme? Nah, itu dia karena perempuan-perempuannya ditekan sama gereja. Kalau dalam Kristiani, perempuan itu dianggap jelmaannya iblis. Nah, kemudian itu perempuan menjadi penyebab Nabi Adam diturunkan ke dunia. Padahal nih, kalau dalam Al-Quran, penyebabnya kan iblis ya, bukan perempuan. Nah, tapi ketika feminisme itu dalam bentuk empowerment, itu sesuai dengan Islam. Tapi ketika udah kebablasan, nah akhirnya yang tadi menjadi bersifat empowerment, jadinya destruktif. Nah, kita bahas nih, peradaban-peradaban perempuan yang harusnya itu bisa empowerment, tapi jadi destruktif. Nah, di zamannya para nabi, contohnya zaman Nabi Yusuf. Kita tahu ya, dalam Al-Quran ada kisahnya, Nabi Yusuf dan Zulaiha. Tapi berkat pertolongan Allah, Nabi Yusuf tidak tergoda dengan Zulaiha. Wanitanya menggoda para laki-laki. Contoh yang paling simpel,
sekarang ini ya, kalau misalnya yang zaman dulu tuh Zulaiha, terus kita gambarkan ke zaman sekarang, misal di TikTok simpelnya aja gitu kan, banyak wanita-wanita yang eh, memamerkan lekuk tubuhnya, bahkan eh, telanjang dan lain sebagainya gitu kan. Itu apa bedanya dengan Zulaiha waktu zamannya Nabi Yusuf? Jadi sebenarnya gambaran-gambaran seperti itu tuh sudah ada, makanya kita harus lihat ke belakang dulu. Nah, kemudian nanti kita pelajari nih, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dan apa yang harus kita lakukan, peran apa yang harus kita implementasikan di zaman sekarang atau next generation. Contoh lagi di zaman Nabi tuh, istri seorang nabi, istri yang dibesarkan di rumah Nabi bisa menjadi pembangkang yang sampai akhirnya istrinya siapa? Ayo teman-teman tahu nggak? Ya istrinya Nabi Lut yang diazab sama Allah. Artinya apa? Dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa keimanan itu tidak bisa diturunkan atau ditularkan. Bahkan dari istri seorang Nabi pun tidak menutup kemungkinan tidak beriman. Nah, kalau dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menjemput hidayah itu sendiri, nah itu ya tidak bisa beriman. Itu contoh-contoh perempuan yang akhirnya menciptakan masyarakat yang buruk atau destruktif. Sebaliknya, ketika perempuan memiliki kualitas yang luar biasa, kualitas yang baik, nah kebalikannya dari tadi gitu kan, akan tercipta peradaban yang baik pula. Peradaban yang baik dan madani. Contoh lagi nih di zaman para nabi dulu. Di zaman Nabi Ibrahim, kisahnya Siti Hajar yang tiba-tiba dia ditempatkan di sebuah gurun pasir, ditinggalkan dengan seorang bayi, kemudian Nabi Ibrahim pergi gitu aja. Kalau misalnya sebagai wanita kayak aku gitu kan yang keimanannya kurang gitu dibandingkan dengan keimanannya Siti Hajar, pasti udah mikir kan, aduh aku ini dicampakin nih, aduh ini gimana sih suamiku kok kayak gini-gini gitu. Nah tapi karena keimanan Siti Hajar yang luar biasa dan memiliki kualitas yang luar biasa, eh dia langsung tanya gitu kan, apakah ini perintah dari Allah? Kemudian eh ketika itu perintah dari Allah, maka tidak mungkin Allah itu menyia-nyiakan hambanya yang berbuat baik gitu kan. Nah luar biasa banget kan keimanannya. Kebayang nggak coba kalau aku, kita, kalian semuanya gitu kan, pasti mikir macem-macem. Nah kemudian itu kalau perempuan keimanannya seperti Siti Hajar, punya sifat yang pantang menyerah gitu kan. Kemudian ada lagi nih kisah perempuan di zamannya Nabi Musa. Banyak zaman Nabi Musa itu banyak banget kisah-kisah perempuan yang kualitas imannya bagus. Nah, kita harus belajar dari apa yang sudah ada, apa yang selama ini sudah terjadi. Karena sejarah itu kan berulang ya. Nah, kita udah bisa lihat nih, sejarah yang mana perempuannya itu buruk dan sejarah yang mana yang perempuannya itu baik. Nah, kemudian di sini kita berharap bisa belajar. Oh, ternyata perempuan itu memegang peranan yang penting. Peradaban yang baik diciptakan oleh perempuan-perempuan yang baik, dan peradaban yang buruk diciptakan oleh perempuan-perempuan yang buruk pula. Nah, itulah kenapa kita harus menempa diri kita menjadi perempuan-perempuan yang baik, perempuan yang solehah. Karena dampaknya tadi, menciptakan peradaban. Kemudian, bagaimana sih Al-Quran memandang seorang perempuan? Banyak yang bilang muslimah itu terbelakang, muslimah itu terkekang, gak adil, gak bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Nah teman-teman, ternyata Al-Quran itu luar biasa loh. Pedoman hidup kita yang insya Allah setiap hari kita baca itu yang akhirnya meninggikan derajat manusia. Tadi kan kita udah ngomongin ya, peradaban-peradaban yang menjadi hancur karena posisi perempuannya rendah banget di zaman jahiliyah. Kayak Persia, Romawi, Jepang, kemudian Arab juga. Nah, ternyata semua solusinya itu, semua pengangkatan harkat dan martabat itu semuanya ada dalam Al-Quran. Allah itu kan maha adil ya. Begitu pula dengan penciptaan dan pembagian hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, ternyata di dalam Islam itu perempuan dan laki-laki sama loh dalam hal ketakwaan. Nah, jadi dalam hal kita mengejar surga, dalam hal kita menjauhi dosa, itu laki-laki dan perempuan sama.
Dalam Al-Quran dalilnya banyak banget loh sebenarnya. Contohnya nih, An-Nisa ayat 124. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun wanita, sedangkan mereka itu beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Nah, teman-teman bisa sambil baca ya, Al-Qur'annya dibuka, ada juga di surat Muhammad ayat 19. Kemudian ada Al-Azhab ayat 35. Nah, jadi jangan pernah khawatir nih, kesempatan meraih ke surganya laki-laki dan perempuan itu sama. Begitu juga dalam hal dosa dan maksiat. Dalam Al-Quran juga ada loh. Contohnya Al-Fat ayat 5. Dibuka ya, At-Taubah ayat 67-68. Seperti yang kita tahu, ya kan? Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bertakwa. Nah, dalam kesempatan bertakwa ini, laki-laki dan perempuan itu sama. Itu adalah keadilannya Allah. Kemudian, keadilan Allah yang kedua adalah dalam peran yang berbeda. Ketika laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda, itu bukan berarti nggak adil. Justru dengan peran yang berbeda itulah keadilannya Allah. Karena secara fisiologis, secara bentuk tubuh, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oke, itu tadi kita udah bahas ya. Di zaman dulu ada peradaban-peradaban yang dimana ketika perempuannya destruktif itu peradabannya hancur, dan dimana ketika perempuan-perempuannya itu empowerment, peradabannya itu luar biasa jaya gitu. Nah, kemudian sekarang ini kita baru nih masuk ke intinya, menjadi muslimah next generation. Tadi kita udah bahas muslimah-muslimah generasi terdahulu, kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil, apa yang harus kita lakukan, peran-peran apa yang harus kita maksimalkan. Nah, kita bisa lihat dari generasi terdahulu. Kita rangkum jadi satu ya. Sebut aja ini tentang perjuangannya perempuan masa kini. Kartini gitu kan. Kartini di masa kini. Perjuangan perempuan di masa Rasulullah dan masa kini itu sebenarnya secara konteks sama. Hanya pengaplikasiannya yang berbeda. Kenapa sih patokannya harus zaman Rasulullah? Karena muslimah-muslimah terbaik itu ada di zamannya Rasulullah. Generasi terbaik ada di zamannya Rasulullah. Ya kan? Dan bukan tanpa alasan kenapa sampai hari ini Allah menjaga kisah-kisahnya para sahabat dan para sahabiah. Itu kenapa coba? Karena agar kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Nah, kita ngelihat sebenarnya perjuangan di zaman Rasulullah itu gimana sih, dan kalau dibawa ke zaman sekarang harusnya itu seperti apa. Kemudian ini kita bahas ya. Yang pertama, jihad yang pertama sebelum kita ngomongin yang lain adalah dari dalam diri kita sendiri, yaitu memiliki karakter yang kuat. Jadi sebelum bahas kemana-mana, yang pertama kali harus diingat adalah dalam diri kita sendiri. Gimana caranya muslimah itu punya karakter yang kuat, punya karakter yang bagus? Nah, yang pertama harus kita miliki adalah kita harus punya tujuan yang tertanam kuat dalam hati kita. Jadi, makin tujuan kita kuat, maka makin kuat juga seorang perempuan. Pertanyaannya adalah, tujuan kita dalam hidup itu sebenarnya apa gitu? Apakah tujuannya ke materi? Tujuannya yang penting financial freedom lah kalau aku mbak gitu. Tujuannya yang penting punya rumah yang banyak deh, bisnis yang besar, duit gak usah dipusingin lagi, dan sebagainya. Tujuan-tujuan duniawi lainnya. Ataukah tujuannya benar-benar pengen ke surga, tujuannya benar-benar pengen bersama Rasulullah, pengen bertatap muka sama Allah. Nah, ketika tujuannya itu benar-benar lillahi ta'ala, maka kemampuan kita untuk menghadapi masalah juga akan lebih besar loh. Nih, sekarang contoh lagi nih. Pasti udah pada kenal semua kan, Khadijah. Nah, kalau tujuan Khadijah itu tidak benar-benar karena Allah dan Rasulullah, maka dia gak bakal mau menyerahkan semua hartanya untuk dakwah Rasulullah. Gak bakal mau diembargo selama 3 tahun, gak bisa belanja, gak bisa ngapa-ngapain nih. Dia bisa jadi loh, dia bisa sebenarnya jadi perempuan yang independen, cuma mikirin uang, mikirin bisnisnya doang. Itu kan bisa ya sebenarnya. Tapi karena tujuannya Allah dan Rasulullah, dia bisa menyelesaikan tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang Allah berikan. Nah, kemudian begitu juga loh kita hari ini. Ketika kita tujuannya kuat, tujuan kita lillahi ta'ala, maka halang rintang yang kita rasakan
akan kita bisa kalahkan. Makanya teman-teman, termasuk aku juga, ayo kita miliki karakter muslimah yang taat kepada Allah, yang selalu beribadah dengan baik, yang pantang menyerah, pantang menyerah. Kemudian ketika kita melihat gimana sih caranya punya karakter yang baik itu mbak gitu kan, pasti susah banget dong, apalagi di zaman sekarang ini gitu. Nah, kita harus lihat dulu nih, kebiasaan seorang wanita, seorang perempuan itu apa sih? Biasanya kan suka ngomong, suka ngegosipin orang, terus dia kadang juga emosional gitu. Nah, setelah kita lihat kebiasaan perempuan ternyata itu kita bisa tuangkan ke dalam hal-hal yang bermanfaat. Pasti teman-teman di MM udah sering banget dong gitu kan. Kita tuh kan sebenarnya juga punya tujuan ya kan, menjadi khalifah fil ard, yaitu adalah salah satu eksistensi manusia. Kenapa dia ditinggalkan di bumi gitu. Kita tuh sebenarnya bukan makhluk bumi loh teman-teman, kita makhluk asing sebenarnya. Kita itu nanti hidupnya di akhirat nanti gitu. Makanya Allah ngasih peran ke kita, khalifah fil ard. Ini selaras banget kan dengan tujuannya IMM. Jadi gak usah nyesel teman-teman semua, di IMM itu kita itu berperan, kita itu mengejar surga, kita itu berbuat amal-amal kebaikan. Nah teman-teman, kalau misalnya kita hari ini punya tujuan kita kuat, tujuan kita lillahi ta'ala, maka halang rintang yang kita rasakan akan kita bisa kalahkan. Nah, ini tadi kan kita udah bahas karakter-karakter yang tadi, emosional, lemah lembut, suka bersaing dengan keindahan, iya gak sih? Antara sesama cewek gitu, karena misal kamu jawabnya itu bagus sih, aku juga mau dong, kayak gitu-gitu. Nah, semua hal yang kita suka itu sebenarnya harus kita tundukkan dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa kita harus punya karakter yang baik? Karena untuk jihad yang lainnya awalnya tuh dari sini dulu nih, dari tujuan yang benar. Nah, ketika kita samakan dengan tujuan IMM, itu jadikanlah tujuan IMM itu tujuan hidup kita. Eksistensinya manusia di bumi itu salah satunya juga khalifah fil ard. Ketika kita udah mateng, tujuannya itu karena Allah, aku tuh bukan makhluk bumi loh, makanya aku harus mempersiapkan untuk kehidupan yang selanjutnya. Nah, jadi dikokohkan dulu karakternya. Tujuannya harus karena Allah, apapun itu. Pilihan-pilihan pendidikan kita, pilihan-pilihan karir kita, pilihan profesi kita, pilihan kegiatan-kegiatan kita, pilihan bagaimana nanti kita membangun rumah tangga, atau di sini ada yang udah berumah tangga, masya Allah, semoga menjadi amal kebaikan. Itu semuanya harus didasarkan sama Allah, didasarkan sama surga. Misalnya, kira-kira nih kalau aku ngambil step kehidupan yang ini, akhirnya bakal ke surga nggak nih? Kira-kira kalau aku ambil bisnis yang B, apakah bisa menguatkan dakwah? Apakah nantinya akan bisa jadi peluang-peluang pahala? Nah, semua yang ada di dalam hati kita itu semuanya harus Allah gitu loh. Bahkan sesimpel kita pakai kerudung nih, apakah setiap kali kita pakai kerudung sudah karena Allah? Misal, ya Allah aku pakai kerudung nih karena ingin menutup aurat seperti yang Allah perintahkan, atau biar tirus, biar cantik mbak, biar dan lain sebagainya gitu. Itu kemudian jihad yang pertama, atau perjuangan kita yang pertama, harus memiliki karakter yang kuat. Susah banget nih sebenarnya, tapi kalau misalnya di IMM itu karena tujuannya sama, pasti kita tetap berusaha mengupgrade ya peran-peran kita seperti apa. Nah, karena di zaman ini tuh sebenarnya benar-benar gelap ya. Jadi sekarang propagandanya tuh hal-hal yang sebaliknya tadi aku sebutin. Misalnya maraknya beauty vlogger, maraknya perzinaan yang akhirnya perempuan tidak dapat menjaga izahnya. Mungkin kalau di mata dunia itu biasa aja kali mbak gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau di mata Islam, bagi orang-orang, seorang muslimah yang memiliki karakter yang kuat, itu adalah suatu hal yang buruk, yang sangat buruk.
ini kemudian menjadi perjuangan pertama kita. Ayo kita miliki karakter-karakter yang kuat, teman-teman. Kemudian jihad-jihad yang lainnya, ada beberapa aspek. Pertama, di rumah tangga sebagai seorang ibu dan seorang istri. Yang kedua, di ranah profesi. Yang ketiga, di ranah keilmuan. Yang keempat, di ranah politik. Dan yang kelima, di ranah dakwah. Nah, hal ini tuh juga sebenarnya dulu udah dilakuin loh di zaman Rasulullah. Hari ini, berarti harusnya kita lakukan dong, karena kita siapa? Umatnya Rasulullah. Ya nggak sih? Secara konteks sebenarnya sama, secara pengaplikasiannya berbeda. Gimana caranya? Yang pertama, jihad yang pertama, perjuangan yang pertama, menjadi seorang ibu rumah tangga yang siap mendukung dakwah suaminya, yang melahirkan serta mendidik anak-anak yang soleh. Contoh lagi nih, kita balik lagi ke sejarah zaman Nabi. Anaknya Ummu Imarah yang waktu peperangan, dia terkena balok kayu hingga darahnya tuh menetes luar biasa. Kemudian Ummu Imarah mendekati anaknya, membalut lukanya dan mengatakan, hayo kira-kira yang dikatakan Ummu Imarah kepada anaknya nih apa? Luar biasa banget, Masya Allah. Mengatakan majulah, berperang lagi. Itu adalah suatu pendidikan yang luar biasa. Hal-hal sesimpel itu. Kalau itu anakku, anak kita gitu kan, pasti udah deh gak usah dulu, gak usah main-main nanti berdarah. Nah, tapi karena ibunya atau Ummu Imarah tuh tidak hanya seorang ibu, tapi naluri ketaatannya kepada Allah itu luar biasa. Makanya dia memerintahkan anaknya untuk maju lagi. Bisa nggak nanti kita menjadi seorang ibu yang bukan hanya mendidik anak biologis, tapi juga anak ideologis. Nah, kadang kan kita sering lihat tuh, anaknya gimana, ibunya gimana. Nah, oke, anak biologis, tapi ideologinya nggak nurun. Karena tadi kan udah dijelasin ya, keimanan seorang itu nggak menurun. Makanya kita harus punya karakter yang kuat sebagai muslimah agar nantinya kita bisa membuat peradaban yang luar biasa. Ini tadi kuncinya. Kuncinya adalah di perempuan. Yang kedua, kita gabung aja jihad profesi dan keilmuan. Dulu nih para sahabiah juga sama kok secara konteks gitu kan. Ada yang mengembala ternak, berkebun, bercocok tanam. Ada yang industri rumah tangga juga loh. Jadi kalau kita hari ini lihat banyak yang punya all shop. Nah, ternyata di zaman dulu juga udah ada loh. Nah, kita bisa lihat ada hadisnya. Di hadis riwayat Bukhari, wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang memiliki keterampilan. Hasil keterampilanku itu aku jual, sebab aku dan suamiku dan anak-anakku tidak memiliki apa-apa. Nah, lalu Rasulullah berkata, kamu mendapat pahala dari apa yang kamu nafkahi untuk mereka. Luar biasa kan, Masya Allah. Kemudian ada juga yang profesinya sebagai perawat, merawat saat peperangan. Nih, anak-anak kesehatan. Sekarang udah ilmu cabangnya udah banyak banget, gak cuma perawat tapi ada kesehatan masyarakat. Nah, dulu tuh ada misalnya Rufaidah binti Sa'ad, ia ikut membantu waktu perang Badar, perang Uhud, bahkan sampai perang Khandaq. Kemudian bahkan Rufaidah ini membangun rumah sakit loh. Kemudian melatih perempuan-perempuan yang lain sampai akhirnya bisa menjadi tempat untuk para mujahid-mujahid itu. Kata Rasulullah, dirawatnya sama Rufaidah binti Sa'ad di rumah sakit itu luar biasa banget loh kalau menurut aku ya. Kalau sekarang berarti seorang perempuan, kita punya pendidikan yang tinggi, kemudian kita punya pendidikan yang tinggi, kita punya keahlian yang luar biasa, sampai mendirikan institusi, mengajarkan ilmunya ke orang lain. Nah, hal-hal yang kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita benar-benar bisa menerapkan secara keilmuan gitu kan, itu luar biasa. Sebenarnya perempuan muslimah itu segitu empowermentnya loh, segitu menggerakkannya. Itu kalau kita benar-benar menerapkan. Atau nih, tadi kan udah profesi, keilmuan. Nah, contohnya ada Aisyah. Itu jadi sumber ilmunya para sahabat-sahabat Rasulullah loh. Bahkan laki-laki pun kalau mau belajar ke Aisyah. Hadisnya ada nih. Maukah aku tunjukkan siapa orang yang paling tahu di bumi ini tentang wanita Rasulullah? Pergilah kepada Aisyah. Nah, gitu juga ada di riwayat hadis Bukhari. Bagaimana Rasulullah menyelenggarakan seminar ilmiah khusus untuk perempuan?
Nah, di hadis ini diceritakan nih, ada seorang muslimah yang ngerasa nggak adil. Kenapa laki-laki bisa lebih banyak menimba ilmunya sama Rasulullah, sedangkan perempuan enggak? Boleh nggak minta 1 hari aja, ada hari khusus untuk perempuan belajar sama Rasulullah. Akhirnya dibuatkanlah hari khusus itu. Nah, jadi kajian-kajian kemuslimahan, atau yang sekarang kajian Imawati, Kawai. Nah, itu sebenarnya dari zaman Rasulullah udah ada loh. So, perjuangannya perempuan di saat ini, di zaman ini, sama dalam hal profesi, karir, dan pendidikan. Gimana caranya kita punya pendidikan yang tinggi, punya keahlian yang khusus, punya spesialisasi, punya karir yang baik, akhirnya punya kemampuan, punya ilmu, bisa jadi orang-orang yang matang secara finansial, matang secara pendidikan, matang secara keilmuan, akhirnya bisa berdaya, bisa menggerakkan, bisa memberi kebermanfaatan, akhirnya bisa menjadi solusi buat masalah-masalah yang ada di masyarakat. Akhirnya kita bisa jadi bersedekah, bisa tangan di atas, karena tadi finansialnya matang, pendidikannya tinggi, punya keahlian, ada profesinya, karakternya kuat. Wah, luar biasa, segitu empowermentnya muslimah ternyata. Nah, kemudian jadilah perempuan-perempuan yang aktif ya. Karena jihadnya kita tadi memang sih benar, kita harus di rumah sebagai istri dan lain-lain, sebagai ibu. Tapi ada loh jihad-jihad yang lain ternyata, tadi jihad profesi, keilmuan, dan karir. Nah, kemudian ini yang terakhir nih, politik dan dakwah. Dari dulu tuh sebenarnya para sahabat Rasulullah melakukannya. Oh ya, kenapa sih politik sama dakwah? Karena tujuannya kan sama ya sebenarnya, memimpin gitu kan. Memimpin untuk tujuan yang lebih baik lagi gitu, sesuai tujuannya Allah. Nah, ya dulu para sahabat Rasulullah tuh melakukannya, misalnya peristiwa hijrah. Sahabiah loh ini, di politik juga ada hijrah ke Habasyah. Itu juga sudah dilakukan sama siapa ayo? Ya, Ruqayyah, putrinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahlah binti Sahal, Ummu Salamah. Atau waktu hijrah ke Madinah juga ada Ummu Al-Fadl, Ummu Salamah, Lailah binti Abu Hismah, Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, ternyata muslimah dulu juga ikut politik. Ada juga contohnya yang lain, Asma binti Abu Bakar, ketika membantu strategi hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar. Gitu teman-teman. Jadi muslimah itu keterlibatannya sebenarnya sangat tinggi. Banyak banget kan sekarang, apalagi di IMM tuh dituangkan dalam proker-proker. Sebenarnya masih relate kan? Iya gak sih? Hal-hal yang terjadi di zaman Rasulullah sama yang terjadi di zaman sekarang. Kita punya ilmu, apapun yang kita dapatkan hari ini, ilmu apapun yang kita dapatkan di bangku kuliah, buku-buku yang sudah kita baca, harusnya perjuangan yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bagikan juga kepada orang lain seluas-luasnya. Jadi teman-teman, banyak banget hal yang kita lakukan. Hal yang bisa kita lakukan, perjuangannya perempuan. Percaya deh, Islam itu sangat mengangkat tinggi derajat perempuan. Mendorong untuk bisa berdaya, untuk bisa berkarya, untuk bisa kreatif, untuk bisa mandiri, untuk bisa mempunyai finansial yang matang. Tapi jangan lupa mendampingi suami-suaminya dalam menyebarkan kebermanfaatan. Dari sekian perjuangan perempuan yang sudah kita sebutkan, ini intinya nih, kira-kira apa hari ini yang sudah kita lakukan? Gitu, karena bukti kesuksesan ilmu itu apa? Amal. Apa amal-amal kebaikan? Apa bekal-bekal yang hari ini sudah kita lakukan? Yang di pembahasan ini semua sebenarnya tentang penyiapan bekal kita di akhirat nanti. Apakah kita bisa mencapai surga yang tertinggi? Ataukah tidak gitu. Jadi kita samakan dulu tujuannya, karakter yang kuat, kemudian jangan terlalu sibuk dengan diri sendiri juga. Kita harus dong siap berkontribusi, iya nggak? Sebagai khalifah fil ard, ya. Kita harus siap berkontribusi. Karena nih banyak banget nih sebenarnya bahasan sekarang lagi trending banget ya kayaknya, masalah-masalah mental gitu kan. Masalah itu kan sebenarnya ada apa dengan aku gitu, sehingga perempuan-perempuan atau manusia-manusia ini orang-orang lupa gitu. Kita juga harus melakukan hal-hal yang bermanfaat loh untuk orang lain gitu, bukan hanya yang diurusi cuma aku gitu. Karena sekarang memang maraknya sosial media ya, kita harus manfaatkan itu gitu, maksimalkan
era-era ini untuk berjuang agar nanti kita bisa bertemu lagi di surganya Allah. Nah, jangan lupa ini yang harus diingat, eksistensi kita Khalifah fil art gitu. Apa iya sih, Mbak, kita harus baik dulu baru kita? Enggak dong, kalau kayak gitu nanti cuma Rasulullah doang yang bisa berdakwah. Karena Rasulullah punya sifat maksum kan. Jadi ayo kita selesai dengan diri sendiri dan kita harus siap berkontribusi gitu. Banyak sekarang orang-orang bahas KLC quarter life crisis, itu boleh jadi upgrade, tapi jangan lupa kita harus menebar kebermanfaatan agar orang-orang tuh selalu ingat bahwa eksistensi manusia di bumi adalah Khalifah fil ard gitu. Jadi semangat ya buat teman-teman, semangat juga buat aku sendiri untuk bisa menjemput peran-peran terbaik dengan perjuangan-perjuangan yang bisa kita lakukan hari ini. Gitu aja teman-teman, sekian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.